Apa yang harus dilakukan kalau mengalami rem blong? Ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan ketika pelatihan mengenai defensive driving. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan kalau mobil kita, ya tentunya dalam video ini kita akan membahas mobil kecil atau light vehicle mengalami rem blong. Bersama saya, Agung Yuniharto, your safety buddy. Rem blong adalah suatu kondisi ketika rem kita gagal bekerja. Ya, artinya walaupun pedal rem ini kita sudah injak penuh, tapi rem kita tidak bisa bekerja sehingga kendaraan kita terus meluncur dan tidak bisa dihentikan. Nah, ketika mengalami kondisi ini, apa sih yang harus kita lakukan? Bicara soal teori nih, kalau kita mengalami rem blong, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam kendaraan kita dan juga di luar kendaraan kita sehingga bisa menghentikan kendaraan kita. Kalau kita bicara di luar, tentunya yang bisa kita temukan kalau di jalanan turunan yang panjang gitu, itu akan ada yang namanya jalur penyelamat. Ya, itu biasanya digunakan untuk menahan kendaraan, khususnya kalau kendaraan berat. Ya, ini untuk bisa menahan kendaraan itu supaya tidak meluncur terus sehingga bisa membahayakan atau menimbulkan kecelakaan yang lebih parah. Nah, tapi kalau kita bicara di dalam kendaraan kita, apa sih yang bisa kita manfaatkan? Nah, kira-kira apa aja nih di dalam mobil yang bisa menghambat atau menahan laju kendaraan kita? Ya, bisa misalnya ada yang mengatakan pindahkan gigi persneling ke gigi yang lebih rendah. Oke, ya, bisa secara teori. Tapi apakah bisa langsung pindah misalnya langsung ke gigi 1? Ya tentunya enggak ya. Pasti misalnya kita sedang di posisi gigi 3 misalnya, kita turunin ke gigi 2 ya bisa jadi malah, transmisi kita yang, hancur ya atau, jebol gitu. Nah, ada lagi rem tangan, tapi gimana caranya? Kalau kita langsung tarik, misalnya langsung tarik full, kemungkinan yang terjadi adalah roda kita terkunci, biasanya rem parkir atau rem tangan ini akan mengunci roda belakang. Kalau kita langsung tarik full, roda belakang akan terkunci, akibatnya justru bisa membuat mobil kita kehilangan kendali. Ya, karena begitu roda belakang terkunci, dia akan cenderung misalnya melintir dan akhirnya bisa terguling dan sebagainya, apalagi kalau kecepatannya relatif tinggi. Nah, secara teori yang bisa kita lakukan, yang harus dilakukan untuk mobil kecil, ya adalah yang pertama karena kita mengemudi di sisi kanan ya, mobil kita kan posisi pengemudi ada di kanan, tangan kanan kita memegang kemudi, mempertahankan kemudi supaya tetap lurus. Kemudian tangan kiri kita memegang rem tangan kita ya. Jangan lupa di tuas rem tangan itu ada tombol kecilnya, kita tekan terus, jangan dilepas. Kemudian kita tarik sesekali ya, yang penting kita menahannya jangan sampai membuat roda kendaraan kita terkunci yang bisa menyebabkan mobil kita melintir. Jadi ditahan pelan-pelan, bisa rem lepas sampai kemudian mobil kita bisa lebih lambat, baru kita bisa menahan sampai mobil kita berhenti. Lalu bagaimana kalau mobilnya menggunakan rem parkir yang dengan sistem elektrik? Ya, itu mungkin kita bisa tarik ya, atau kita aktifkan saja rem parkirnya ya. Sekali lagi tadi kalau kita terasa rodanya terkunci, kemudian kita lepas ya rem tangan tadi. Yang lebih sulit kalau rem parkirnya atau rem parkirnya ya, karena udah bukan di tangan lagi tapi adanya di kaki. Beberapa kendaraan rem parkirnya kita dengan menginjak satu pedal untuk mengaktifkannya. Nah, ini agak lebih sulit lagi ya. Nah, itu secara teorinya. Balik lagi, teori ya. Pada kenyataannya belum tentu kita punya kejernihan berpikir, belum tentu kita punya nyali untuk melakukan hal tersebut. Karena ketika mobil kita mengalami rem blong, begitu kita injak rem ternyata nggak ngerem, ya mungkin 99% orang itu akan panik. Ya, begitu panik, semua teori ini akan buyar. Ya, jadi secara teori memungkinkan untuk dilakukan, tapi apakah kita punya nyali untuk melakukan ini belum tentu. Ya, belum lagi kalau kita bicara kondisi lalu lintas, memungkinkan nggak kita untuk melakukan prosedur tadi. Ya,
di media sosial kayak di TikTok atau di beberapa tayangan shorts itu ada yang menayangkan teori-teori seperti ini. Ya, memang bisa dilakukan. Tapi berani nggak? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, tentunya daripada kita mengambil resiko, wah tenang, gua ngerti nih prosedurnya mesti gimana. Ya, daripada kita seperti itu, jauh lebih aman adalah selalu memastikan bahwa rem kita dalam kondisi yang optimal dan aman untuk digunakan. Karena sebenarnya yang namanya rem blong itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, ada beberapa atau bisa dibilang ada gejala-gejala awal yang kalau kita bisa deteksi secara dini dan kita perbaiki, kita bisa mencegah timbulnya atau kita terjebak dalam yang disebut situasi rem blong. Sebelum kita membahas cara mencegahnya, ya tentunya yang perlu kita ketahui kenapa sih rem itu bisa gagal berfungsi atau kenapa sih terjadi rem blong. Ada dua penyebab utama terjadinya rem blong. Yang pertama tentunya adalah kerusakan dari sistem remnya itu sendiri. Yang kedua adalah salah pengoperasian yang menyebabkan terjadinya kerusakan dari komponen sehingga rem kita gagal bekerja. Ya. Untuk penyebab yang pertama tentunya tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu memastikan bahwa rem kita dalam kondisi yang baik. Untuk memastikan bahwa rem kita dalam kondisi yang baik ini tentunya kita harus melakukan pemeriksaan kendaraan, ya membiasakan untuk memeriksa kendaraan secara teratur. Ya, kalau misalnya mobil pribadi hanya kita yang menggunakan, minimal seminggu sekali kita melakukan pemeriksaan ke kendaraan kita, ya dari situ kita bisa mendeteksi ada kerusakan atau tidak. Tapi kalau misalnya mobil kantor yang makainya gantian gitu ya, mobil operasional misalnya, ya kita lakukan pemeriksaan setiap hari ya. Artinya ketika kita mau menggunakan mobil tersebut, kita lakukan pemeriksaan yang disebut dengan pre-trip inspection, di mana salah satunya adalah pemeriksaan rem. Ya, karena yang namanya mobil digunakan oleh orang banyak, ya kita nggak tahu nih orang sebelumnya tindakannya seperti apa atau ada kerusakan nggak sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita harus keluar menggunakan mobil operasional kantor yang digunakan banyak orang, ya nggak ada salahnya kita menyisihkan waktu ya nggak sampai 5 menit untuk melakukan pre-trip inspection sehingga ya kita bisa memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan yang bisa jadi memicu terjadinya rem blong. Ya, deteksi kerusakannya seperti apa? Sistem rem kita ini adalah menggunakan sistem hidrolik, di mana ada yang biasa kita sebut dengan minyak rem, ya itu adalah cairan yang digunakan untuk menyalurkan tekanan kaki kita di pedal ke rem yang ada di keempat roda kendaraan kita. Ya. Gejala yang paling dasar adalah apakah ada kebocoran atau tidak. Ya, kebocoran ini kan nggak terjadi tiba-tiba, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa deteksi secara dini sebelumnya, misalnya dengan cara ketika kita melakukan pre-trip inspection tadi kita lihat apakah ada tetesan dari minyak rem di sekitar 4 roda kita atau di sekitar kendaraan. Ya, kalau ada tetesan terus kemudian kita cek kondisi minyak remnya, artinya jumlahnya ada di titik aman atau tidak. Kalau dia berkurang misalnya sampai setengah, ya bisa dipastikan ada kebocoran di sistem rem kita. Ya karena yang namanya minyak rem itu kan adalah minyak hydraulic oil ya atau hydraulic fluid ya cairan hidrolis yang fungsinya hanya untuk menyalurkan tekanan tadi. Kalau misalnya dia sampai berkurang ya bisa dipastikan ada kebocoran karena dia nggak ada gesekan ya di dalam minyak itu tidak terlibat di gesekan, tidak sebagai pelumas ya jadi dia harusnya tidak berkurang. Kalaupun berkurang ya itu sangat sedikit sekali ya karena berkurangnya itu karena seiring dengan habisnya kampas rem kita. Ya, kalau dia kampas rem kita mulai habis, biasanya akan ada penurunan. Itu pun sedikit sekali. Ya, kalau misalnya di bawah mobil nggak ada tetesan, tapi minyak rem kita berkurangnya secara signifikan, ya. Kalau misalnya mobil pribadi kita seminggu sekali meriksa, minggu lalu masih full, tapi minggu ini kok turunnya sampai 1/4 atau bahkan setengah. Kita perlu curiga bahwa ada kebocoran di sistem rem kita dan segera memeriksakan sistem rem kita ke bengkel supaya langsung diperiksa oleh mekanik di sana. Tindakan ini tentunya akan meminimalkan terjadinya rem blong ya ketika kita tidak bisa mengoperasikan rem kita.
Itu tadi dari sisi perawatan. Lalu bagaimana dengan pengoperasian yang tadi? Faktor kedua adalah dari pengoperasian. Nah, pengoperasian ini biasanya terjadi di jalanan yang menurun ya, di mana turunannya itu cukup panjang. Nah, seringkali kita di jalanan menurun itu hanya mengandalkan rem saja sepanjang turunan itu. Katakanlah misalnya di beberapa jalan tol ada turunan yang panjangnya sampai beberapa kilometer. Nah, di situ sepanjang turunan itu kita menekan pedal rem kita untuk menahan laju kendaraan kita. Nah, ketika kita menahan pedal rem tadi, tentunya gesekan tadi akan memunculkan panas. Nah, panas inilah yang bisa meningkatkan risiko terjadinya remblong. Karena kalau panasnya berlebih, kemudian akhirnya bisa menyebabkan remnya jebol karena terlalu panas tadi, itu juga bisa menyebabkan remblong. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Atau sebenarnya tekniknya seperti apa sih di jalan menurun itu? Smart drivers pernah nggak ketika kita akan masuk ke medan yang jalannya turunannya panjang atau cukup curam, ada rambu, gunakan gigi rendah atau bahkan gunakan gigi 1 ya. Ini sebenarnya petunjuk ya, bahwa sebenarnya kalau kita menemukan jalan turunan yang curam atau panjang, ya kita juga harus menggunakan atau memanfaatkan yang dinamakan dengan engine brake ya. Engine brake ini artinya mesin kita ikut menahan laju kendaraan kita, dan ini bisa didapat dengan menurunkan gigi ke gigi yang lebih rendah. Gigi berapa? Ya rumusannya sederhana. Turunkan ke gigi ya kira-kira kalau misalnya nanjak nih dengan sudut segini biasanya saya pakai gigi 3 nih. Ya udah turun ke gigi 3. Tentunya dengan menyesuaikan kecepatan kita sebelumnya. Nah, itu kalau manual. Kalau matic gimana? Di transmisi otomatis tentunya ada mode untuk menggunakan manual, atau misalnya kita dengan mengaktifkan overdrive ya, atau misalnya menggeser kalau yang otomatisnya ada selain D ada 3, 2, dan L ya kita turunkan ke 3 atau ke 2 tergantung dari sudut turunannya ya. Jadi kita bisa sesuaikan transmisi kita dengan kondisi jalan yang kita hadapi. Tekniknya adalah ketika mobil menahan dengan engine brake, pastikan RPM-nya pelan-pelan akan naik. Begitu RPM-nya kita lihat sudah cukup tinggi, kita aktifkan rem. Rem sampai RPM-nya turun lagi, kemudian kita lepas remnya. Baru ditahan lagi oleh engine brake, maka RPM-nya akan naik. Terus kemudian kita rem lagi, RPM-nya turun. Kemudian kita lepas lagi remnya, ditahan engine brake. Jadi bergantian kerjanya antara engine brake dan rem, engine brake dan rem. Nah, demikian seterusnya. Dengan melakukan teknik ini, artinya mesin juga tidak terlalu berat ketika harus menahan, rem kita juga diberikan kesempatan untuk pendinginan, jadi dia tidak bekerja terus-menerus. Nah, otomatis kerja dari keduanya akan lebih optimal dan kita juga akan menjadi lebih aman. Oke Smart Drivers, meskipun secara teori ada tindakan yang bisa kita lakukan pada saat kita mengalami remblong, tapi tentunya risiko yang harus kita hadapi kalau sampai kita mengalami remblong menjadi lebih tinggi. Lebih mudah dan lebih murah, kita bisa memastikan kendaraan kita selalu aman dan sistem rem kita selalu bisa bekerja dengan optimal dengan cara perawatan, deteksi secara dini, dan pastinya pengoperasian dengan benar. Tentunya yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Stay smart on the road.